Nggak bisa bikin puisi pakai matematika. Jadi indah, agak susah tuh. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nggak ada indah-indahnya. Ya udah gitu-gitu aja. Dan nggak disukai oleh orang-orang yang ingin membangun asumsi-asumsi ya. Nggak seneng. Walaupun akan menjadi artistik ya matematika. Itu kalau sudah pada level, maksudnya yang makomnya wali. Ya, advance itu kalau matematika sudah advance itu ya indah, Beb. Tapi cara-cara pandang indah yang berbeda. Contohnya misalnya gini, tak terbatas. Apa namanya tak terbatas itu gimana sih? Tak terbatas ya tak terbatas. Di matematika enggak. Tak terbatas itu ada derajatnya. Ini tak terbatas yang sangat tak terbatas, tak terbatas yang level kecil, sama-sama tak terbatas. Tapi pola itu jadi indah, jadi menarik nih. Misalnya ada romantisme gini. Ini pemaknaan terhadap pola matematika. Ada yang disebut sebagai collage conjecture. Sampai ini sebuah pola yang bisa dilakukan anak SMA, tapi sampai sekarang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Walaupun dicoba belum pernah salah. Kan kalau matematika nggak bisa ngomong, aku udah nyoba 6 triliun kali nggak pernah salah kok, berarti benar, nggak bisa gitu matematika. Dia harus bisa memastikan bahwa pada semua angka dia pasti benar. Jadi ini belum ketemu nih collage conjecture. Contohnya gini, collage conjecture itu cuma gini, ambil angka, terserah Beb, ambil angka. Cuman syaratnya gini, kalau dia ganjil, kaliin 3 tambah 1. Kalau dia ganjil, kaliin 3 tambah 1. Oke. Kalau ketemu genap, bagi 2. 3 misalnya, genap apa ganjil? Kali 3 tambah 1, 10. 5 jadi 5. Kali 3, 15 tambah 1, 16. Bagi 2, 8. Bagi 2 lagi, 4. Bagi 2 lagi, 2. Bagi 2 lagi, 1. Angka berapa aja balik ke 1. Ini di dunia matematika serius ini. Bahkan ada salah satu profesor yang ngomong matematika kita belum cukup advance untuk bisa menjelaskan itu. Karena itu angka berapa aja baliknya ke 1. Mau angka berapa aja dia loncat-loncat gini unpredictable gimana, tapi pasti baliknya ke 1 lagi. Ke 1 lagi. Saya melihat ini sebagai romantisme nih. Tuhan bocorin nih di sini. Mau pakai lewat jalan mana aja baliknya ketemunya ke 1. di sana. Tapi itu bukan cara pandang matematis. Itu manusianya yang memandang matematika pola itu, pola tersebut. Nah, romantisme seperti itu banyak di matematika sebenarnya, tapi tidak bisa dipandang pakai kaca matematika sendirian. Iya, harus ada sosial, bahan bakunya lah ya. Masukin ke sini. Masukin ke sini, keluar cara pandang, kayak mesin gitu. Ya rumus lah ya, rumus. Itu matematika tuh menyenangkan dalam tanda petik ya. Kalau nggak ngelihatnya, kalau cuma hitung-hitungan kalkulator selesai. Komputer jauh lebih indah lebih cepat daripada otak manusia. Tapi melihat pola alam yang geraknya causality-nya seperti ini, itu tuh ya menyenangkan. Bahkan gini, Bet. Matematika itu ngomong gini. Pada sebuah sistem, whatever sistem, mau sistem sains, mau sistem matematika, mau sistem jagat, kalau dia cukup kompleks, maksudnya cukup kompleks itu bisa kali-kalian, bisa tambah-tambahan dan seterusnya. Itu pasti terjadi gini, pasti terjadi ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Itu matematika yang ngomong. Jadi ada kebenaran yang tidak mungkin dibuktikan. Karena kalau kamu membuktikan kebenaran itu, sistemmu jadi nggak konsisten. Gimana tuh ininya, praktisnya, contohnya gitu? Nah, agar yang nggak belajar matematika atau nilai matematikanya 4 waktu SD. Gini Beb. Contoh gini aja. Kasih contoh, misalnya saya nulis di kertas nih, di kartu. Saya tulis semua kartu tertutup, tapi nggak ngomong sama Habib. Tak tutup semua. Terus aku ngomong gini, Beb, ada statement semua kartu tertulis di kartu ini. Bener atau salah? Nggak tahu. Kartunya tertutup semua loh. Iya. Tapi tak tulis gitu tadi loh tadi. Semua kartu tertutup. Satu. Semua. Oh, semua ditulis. Semua kartu tertutup. Karena tertutup, itu bener loh itu. Statement saya mengatakan bahwa semua kartu tertutup loh. Kan bener toh? Tapi kan nggak bisa membuktikan. Iya, nggak boleh buka. Karena ketika buka, sistemnya rusak nih. Semua kartu tertutup, ya jadi salah. Uang satu kartu yang terbuka kok. Jadi kebenaran, tapi nggak bisa dibuktikan. Salah satu contohnya gitu. Dan semua kebenaran yang tidak dibuktikan, itu pasti yang merefer kepada dirinya sendiri. Seperti yang balik pada dirinya sendiri. Iya, kayak kartu ini. Kartu ini tadi. Karena ditulis dalam kartu itu sendiri, dia menunjuk pada dirinya sendiri. Ini lagi-lagi saya melihat romantisme. Kebenaran yang tidak bisa dibuktikan, itu kan yang merefer pada dirinya sendiri. Itu kan seperti yang diomongkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Itu kamu kalau mau mengenal kebenaran Tuhan, itu bukan pakai bukti, tapi bagaimana kamu merasuk pada dirimu sendiri untuk keluar dari sistem yang ada, sehingga kenal nih sama Tuhan. Tapi ketika sudah kenal sama Tuhan, bukan untuk dibuktikan, karena buktimu kepada orang lain akan menghancurkan jagat. Dan ini matematis ini. Dan tadi ya koheren, tegak lurus. Artinya yang ditulis dengan
realitasnya sama. Tegak lurus. Iya. Realitasnya semua kartu tertutup dan tulisannya semua kartu tertutup. Man arafa nafsa faqad arafa. Agama ngomong baik apa? Ngomong seperti itu juga. Iya. Jadi romantis gitu banyak sebenarnya. Iya. Matematika jangan dianggap sebagai ilmu hitung, itu saya melihatnya sebagai tajali lain dari Tuhan. Iya. Yang pasti nyambung sama jagat raya dan semua hal. Iya, dan dari apa yang disampaikan Mas Abraham itu banyak sekali. Misalnya tadi bicara soal tak terbatas itu bukan satu di matematika, tapi berjenjang. Ada yang sangat berjenjang. Dan ada yang tidak sangat terbatas, ada yang sangat terbatas. Sebenarnya kebenaran kan juga begitu ya dalam agama. Iya, Pak. Ada yang level kamu kebenarannya yang paling simpel ya. Ada agamanya orang awam, orang-orang Arab, orang-orang awam itu. Ya kebenaran itu ya oke gitu. Tapi surganya ya surga di sesuai dengan kapasitasnya. Ada kebenaran yang tingkat tinggi ya, filosofis atau bahkan tadi sufistik. Kamu tidak boleh mengklaim tentang sesuatu kecuali kamu pernah menghadirkan sesuatu itu pada dirimu. Kalau dalam tasawuf disebutnya huduri gitu. Apa itu? Kopi cair, hitam, ada pahitnya, tapi begini dan begitu. Tapi itu tidak akan pernah kamu sampai pada kebenaran kecuali kamu minum kopi dan minum. Ya. Dan puncak pengetahuannya sebenarnya pada kata setelah ini ngalami itu tadi. Ini juga jadi ketika jenengan ngomong ada tingkat kebenaran, ini juga menarik. Kesalahan juga ada tingkatnya, Bet. Iya. 3 kali 3 sama dengan 10. Salah. 3 kali 3 sama dengan 1 juta. Lebih salah juga. Tapi kita nggak ngomong bener salah loh. Ini salah pada derajat yang berbeda loh ini. Kalau nggak paham ini, nyalain orang pasti gampang. Ketika kamu menemukan buah, ada busuknya, buang busuknya, makan buahnya. Tidak ada derajat juga. Sebenarnya itu beban terbesarnya pada orang yang bicara agama sebenarnya. Karena orang yang bicara agama itu seolah-olah harus sudah paripurna. Sehingga kesalahan kecil itu akan membuat dia ditolak dalam segala hal. Padahal saya sendiri konsep dakwah kan nggak klik, Beb. Maksudnya gini, dakwah sebagai gini. Saya adalah merepresentasikan Islam. Kalau konsepnya gitu, saya nggak berani sama sekali. Yang saya presentasikan kekurangan manusia dalam memahami Islam. Yang ditawarkan adalah ini pemahamanku yang tidak lengkap tentang Islam. Bahwa di situ ada kesalahan, pasti. Yang ditaruh di meja adalah kita bisa sharing nggak sih? Yang kamu punya bisa tak ambil, yang salah, aku dikasih tahu dan seterusnya lah. Itu menurutku konsep yang lebih menarik tuh, karena kita saling menawarkan kelebihan kekurangan, agregatnya adalah semakin lengkap. Kalau kalimatnya Habib Nurmagomedov itu loh yang menarik. Orang nggak baca tentang Quran sama hadis, tapi mereka baca kamu, perilakumu. Jadi hadis itu nggak kalau dakwah, terutama lagi-lagi di channel di komen ya, di komen itu udah nggak usah ngomong banyak-banyak. Kamu ngomong ayat dan segala macam dengan kasar, itu udah menunjukkan bahwa akhlakmu itu nggak seperti Islam. Iya, berarti kuncinya dua tuh. Kejujuran untuk menyampaikan kebenaran yang kita tahu, dan keterbukaan untuk menerima kekurangan dari indah, kita. Beb. Dengan indah, dengan romantis, agar soleh. Iya, dengan indah. Dengan sambungan yang melegakan satu sama lain. Entah gimana bahasanya lah, entah gimana caranya, tidak menyakitkan. Menurut saya struktur soleh itu luar biasa, konsep yang luar biasa. Dan menurut aku tidak tahu kekurangan, kebodohan itu sangat dihargai oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi kan sering mancing sahabatnya. Tahu nggak? Dalam beberapa kasus Nabi itu dalam tanda petik butuh orang-orang bodoh gitu. Makanya banyak hadis riwayatnya itu tentang orang Badui yang tiba-tiba datang ke Nabi. Kapan kiamat misalnya? Kiamat itu tidak bisa kita tahu, itu hal gaib. Bayangin kalau nggak ada orang Badui itu. Kita nggak dapat informasi itu. Iya, karena yang lain mungkin malu-malu untuk nanya itu. Sebenarnya nggak tahu juga. Makanya Beb, sosmed sekarang kan tidak memungkinkan itu. Aku nanya nanti kelihatan bodoh. Harus ada jalan keluarnya itu. Iya, itu harus ada jalan keluar. Jadi memberi ruang untuk belajar. Sebenarnya akhirnya ada kemampuan membaca keterkaitan itu menjadi penting ya antara matematika dan agama. Karena kalau aku percaya semesta ini saling bertautan. Saya sangat percaya itu juga. Sangat percaya itu. Ini cuma dari tajali berbeda pada sudut pandang yang berbeda. Saya melihat amsal cahaya ini loh. Adanya merah, adanya kuning, adanya hijau.
itu bukan karena mereka diciptakan, tapi karena mereka tidak lengkap dari cahaya putih itu. Iya. Karena kalau mereka lengkap, jadinya cahaya putih yang nggak terlihat. Iya, nggak terlihat. Karena justru kekurangannya itu jadi ada warna-warna nih. Iya. Kalau warna berbeda, mau paripurna, itu jadi satu. Jadi sinkron. Kalau mesti masih mempertahankan harus merah, harus hijau, harus kuning segala macam, nggak akan jadi cahaya putih. Iya, iya. Belajar bahwa warna itu simbol kekurangan, tapi dari sana kita mendapatkan keindahan. Indahan juga. Keindahan. Perbedaan juga begitu ya. Pasti ada kekurangan dalam perbedaan itu. Ya kayak sekarang tugasku yang ngasih ayat sama hadisnya, Mas Abra ngasih rumus dan angka-angkanya gitu. Akhirnya ya ada sesuatu, akhirnya ada hidangan yang terjadi. Mungkin ada yang nggak selera dengan hidangan ini, ya nggak masalah. Iya. Mungkin ada yang nggak suka hidangannya, ya nggak masalah. Bukan berarti hidangannya salah. Ada yang suka banget sama hidangannya, bukan berarti dia pasti benar juga. Mau namanya hidangan prasmanan kok. Betul. Asal sehat buat kamu ambil. Iya. Pakai rumus tadi kan sederhana. Ada orang ngomong itu kasusnya cuma 2. Aku tahu yang dia tidak tahu, atau dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Iya. Itu rumusnya cuma itu aja dari semua kejadian. Dari semua obrolan rumusnya cuma itu. Oh, dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Urusan setuju nggak setuju nanti dulu. Ada yang namanya kotak tidak tahu itu tadi. Iya. Oh, dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu, masukin kotak tidak tahuku. Coba gimana? Dikawinin sama yang aku punya nih. Tabrak-tabrakan pasti ada yang hancur. Iya. Pasti ada yang keruak-keruak, tapi namanya cincin kalau nggak diginiin nggak akan mengkilat juga. Iya, kotak kalau nggak digosok-gosok sama konsep yang berlawanan. Karena biasanya gini, sepemahaman saya, pengalaman saya, kita punya konsep sekuat apapun, kalau ditabrakin sama yang lain nih, pretel nih, apa bahasa Indonesianya pretel gitu. Iya, rontok gitu lah ya. Nih, yang tidak sejati nih, yang tidak bertahan ini, kerak-keraknya ini akan rontok nih. Walaupun dia menjadi lebih kecil, tapi ini jadi yang paling solid. Iya, yang paling solid, paling aksiomatik. Paling fundamental. Dan justru ditabrakin itu, kalau orang yang tidak pernah mau nabrakin, bayangan saya, yang dia percaya kan kerak semua nih. Nggak berani ditabrakin. Nggak teruji dengan cara pandang yang lain, dengan sudut pandang yang lain, dibantah kayak gini. Kalau kamu malu bantah-bantahan sama orang, ambil ilmunya, bantahin sendiri di otakmu. Iya. Objektif aja. Oh iya, tapi gini ya. Oh gini ya. Iya. Dan proses yang menarik bagian dari critical thinking itu tadi. Dan ya itu, aku masih menghormati orang yang ketika sholat dia overthinking tentang hal-hal yang ideal, itu masih lumayan lah. Asal gak overthinking soal utang lah. Tapi kalau walaupun Anda gak mikirin Tuhan, paling gak mikirin sesuatu yang agak mulia lah ketika sholat. Ya kalau nggak di sholat itu 2 tempat lain adalah ketika mau tidur malam-malam, atau ketika buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi. Makanya aku pernah membayangkan, kayaknya bikin gerakan di pintu WC ada tulisan yang penting, itu kayaknya aja udah penting sekali itu gerakan. Jadi setiap WC pintunya ketika ditutup ada tulisan yang bisa ngubah cara pikir orang. Kalau saya punya ini agak belok-belok ya, apa? Saya tuh menurut saya hadiah dari Kanjeng Nabi, salah satu hadiah yang terbesar itu kalimat bismillah. Kalimat bismillah itu atas nama Allah. Itu. Mau melakukan apa saja, ngomong itu tuh. Ngomong bismillah, tapi dimaknai ya, nggak cuma sebagai rapalan terus lupa ya, tapi dimaknai. Jadi melakukan segala sesuatu atas nama Allah. Mental modelnya ada itu nggak takut apa-apa ya, Beb. Iya. Mau terjadi apa-apa, kembali ke Allah kok. Saya merasa, kalaupun nanti di tengah jalan salah melakukan sesuatu, kalau mulai dengan atas nama Allah, kalau saya salah dan didiemin sama Tuhan, sama Allah, ini ya pasti punya rencana dia. Iya, punya rencana. Bisa mau masuk jurang, atas nama Allah lah ngelakuin dari awalnya. Jadi menurutku konsep itu kalau dibawa kemana-mana pun itu, saya merasa itu tadi beres semua. Semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja karena dikonekkan ke sana. Itu satu kata simple banget pengaplikasiannya di mental model, dan itu bisa menjaga sangat banyak hal. Nggak dapat atas nama Tuhan. Ini udah pagar-pagarnya terjaga, ketenangan hatinya udah terjaga. Bukan ketenangan hati karena pasti berhasil ya atau gimana ya, tapi ketenangan hati kita tahu persis kuda-kuda dalam bahasa, bukan kuda-kuda matematika, kuda-kuda yang kita melakukan. Iya. Makanya kalau dalam bahasa Quran, ulama itu cirinya la yakhaf wa la yahzan, nggak pernah takut dan nggak pernah sedih. Karena dia gantungin semua ke Tuhan gitu, ke Allah. Jadi ya sudah,
nggak akan pernah sedih, nggak pernah takut juga. Nggak ada yang lebih kuat dari Tuhan gitu. Dan backup-anku Tuhan. Bukan urusan berhasil atau gagal. Iya. Pokoknya ini atas nama Tuhan tak lakuin, whatever. Kamu nganggap nggak masuk akal, kamu nganggap buruk apa, whatever. Urusannya sama Tuhan kok. Karena itu kata Nabi itu ya, innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niatnya. Dan Bismillah itu ekspresi niat paling dasar. Yes. Itu jaga pristinnya niat itu loh. Bismillah. Nah itu jaga itunya tuh butuh matematika nanti itu. Jaga jernihnya niat itu dengan tambahan bumbu Bismillah. Loh, menurut saya. Iya. Dan jaga jernihnya Bismillah itu juga perlu matematika, repot. Oh gitu ya. Iya, karena kadang orang ya Bismillah itu hanya jadi ritual aja. Mau makan Bismillah. Bismillah. Juga ono maknaannya. Itu ya, maknanya nggak secara lebar-lebar, atas nama Allah. Itu aja lah. Yeah. Cuma ngelakuin apa aja. Ini karena Allah loh saya ngelakuin. Itu berubah banget deh semuanya, Beb. Mau makan, mau pipis, mau ngapain aja. Iya. Karena itu akhirnya jadi semua pengalaman spiritual. Nah, mensakralisasi semua yang profan. Semua yang tidak sakral akhirnya jadi sakral dengan Bismillah. Dan salah satu kehancuran peradaban dunia, kata Hannah Arendt tuh, banalitas. Ketika segala sesuatu didesakralisasi. Banalitas. Apalagi ketika, kata Hannah Arendt, kejahatan itu menjadi banal. Oke, selalu kalau tidak di stop oleh waktu akan panjang kemana-mana. Mas Abrang. Mas Abrang, terima kasih. Terima kasih. Semoga manfaat lagi-lagi. Ya, ini obrolan kesana kemari, tapi mencoba menggabungkan dua perspektif agar bisa jadi sesuatu yang lebih utuh lah. Makasih Mas Abrang. Makasih Beb.